Nah, mari kita memperhatikan dari topik pengertian misi yang berubah dan bergeser diambil dari buku yang berjudul Misiologi Kontemporer menuju Rekonstruksi Teologi Misi yang seutuhnya, yang saya tulis sekitar tahun yang diterbitkan tahun 2007. Saya tulis sekitar tahun 2006-2007. Nah, kita memperhatikan pada halaman 17 sampai pada halaman 48. Istilah ini merupakan istilah yang saya pikirkan, saya formulasi sendiri, pengertian misi yang memang berubah sebagaimana juga dikemukakan oleh beberapa tokoh, di antaranya Norman Thomas. Norman Thomas yang menulis buku tentang perubahan paradigma. Juga David menulis tentang perubahan paradigma misi. Namun saya menambahkan dengan istilah bergeser. Berubah itu bagi saya positif. Berubah itu bagus. Tapi yang tidak bagus itu, yang tidak baik itu bergeser. Misalnya bergeser dari porosnya, bergeser dari maksudnya, ya, itu tidak sesuai. Nah, teman-teman, sekali lagi, hanya Allah yang tidak berubah. Karena itu dia menjadi agen, menjadi pengubah. Dan kita, alat-alatnya, orang percaya, diubah olehnya dan bisa menjadi agen perubahan Allah untuk dunia di mana kita berada. Teman-teman sekalian, berkenaan dengan perubahan pengertian misi, saya meninjau satu tinjauan historis dari abad ke abad. Perhatikan, gereja mula-mula pandangan misinya dari tradisional kemudian berubah ke pandangan para bapak gereja di sekitar abad 2 sampai abad 5. Kemudian juga berubah pada sekitar abad ke-8, abad medieval ages, abad pertengahan, dan sampai pada abad 15, abad Renaissance, abad reformasi, abad 16, abad 18, abad ateisme, dan munculnya sebagai cikal bakal yang mempengaruhi teologi liberal pada abad 19, sampai kemudian pada abad 20 yang lalu. Itu yang kita telusuri mengenai perubahan arti misi dari era ke era. Teman-teman sekalian, sebagaimana saya sudah sempat singgung tadi bahwa perubahan itu bukan hanya perubahan dalam arti berkembang, tetapi juga bisa ada perubahan dalam arti bergeser. Itu yang kita cermati mengenai pengertian misi. Nah, kita melangkah. Menurut hasil studi saya sekitar 15 tahun yang lalu, ya, teman-teman belum lahir ya. Saya mencermati perubahan pengertian misi ini berubah dari tahun ke tahun dan diubah dari tahun ke tahun, dimulai dari pertemuan-pertemuan, ya, pertemuan-pertemuan yang diadakan sampai tingkat internasional. Nah, itulah. Namun sebenarnya perubahan itu lebih banyak melihat pada aspek antara konteks dan teks. Jadi arena perubahannya itu pada teks dan konteks. Dan memang saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Eka Dharmaputra di almarhum, bahwa bagi dia teologi tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk mempertemukan secara dialektis, kreatif, serta esensial antara teks dan konteks. Definisi beliau ini bukan berarti saya menyetujui semuanya, karena istilah dialektis antara teks dan konteks ini perlu dicermati dengan kacamata reform atau evangelical. Bahwa teks itu tidak harus semuanya harus dialektis, ya, dengan konteks. Karena konteks ini menyangkut ruang waktu yang terus berubah dengan dinamisnya. Sedangkan teks tidak mungkin berubah karena memang di dalamnya ada kebenaran yang sifatnya universal dan kekal. Nah, juga merujuk pada apa yang dikatakan oleh Charles Van Engen dari buku yang dia tulis, dan bukunya itu saya sangat menyukai, buku Mission on the Way.
pertama kali saya berkenalan dengan misiologi pada sekitar tahun berapa itu? Tahun 2000 ya sekitar 2006 berkenalan yang saya masuk ini mengambil program doktor. Lalu buku Charles Van Engen ini menjadi buku favorit saya. Karena dia seorang misionaris yang kemudian menjadi misiolog reform dari Fuller Theological Seminary di Pasadena, United States. Dan dia seorang reform Belanda. Dan dia tulisan-tulisannya itu sangat menyejukkan hati saya yang sudah cukup akrab dengan reform. Bukan ahli reform, akrab saja. Nah, dalam bukunya dia membedakan antara menambahkan mengenai tidak hanya berkenaan dengan teks dan konteks, tapi juga dengan community. Satu kelompok tadi menyinggung itu tentang komunitas. Ya, teks, konteks, and community. Nah, dalam arah itu kita memberi perhatian pada kajian-kajian kita tidak hanya berkenaan dengan teks dan konteks, melainkan juga berkenaan dengan teks, konteks, and komunitas. Nah, menurut saya penulis, latar belakang persoalan misiologi pada masa kini adalah persoalan mempertemukan secara integratif antara wilayah studi, teks, konteks, dan komunitas. Dan itulah yang menjadi perhatian termasuk perdebatan antar dua kubu berabad-abad. Ya, bertahun-tahun, berabad-abad antara kubu evangelical dan kubu oekumenical yang terus membentuk dua kutub polarisasi yang tidak hanya dan sampai pada akhir abad 20 yang lalu. Dua kutub ini tidak pernah bertemu walaupun sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Tapi pandangan mereka tidak bisa bertemu karena memang ini merupakan dua paradigma yang berbeda dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Nah, karena itu kita memperhatikan pertentangan ini akan nampak pada diskusi dan dialog bahkan debat mengenai pengertian misi yang akhirnya saya melihat ada kecenderungan kedua-duanya lebih menyempit, yang baik oekumenical menyempit dan juga evangelical menyempit juga, karena disinilah pertarungan antara teks, konteks, dan komunitas. Ada seorang ahli misi, dia belajar studi misiologi sampai level doktoral di Amerika, namanya Richard Siwu. Beliau mengatakan demikian. Berkenaan dengan studi konteks dan teks, beliau berpendapat demikian. Kita sependapat atau tidak adalah kenyataan bahwa gerakan misi Kristen modern dicirikan dengan dua pola pendekatan. Yang satu oekumenical dan yang lain evangelical. Kalau di Indonesia saya sebut di sini gereja yang menekankan gereja keesaan dan gerakan Injili. Nah, inilah dua kubu yang selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad, tidak hanya abad 20, karena sejak juga abad 19. Bahkan kalau mau dirunut sejak abad reformasi, abad 16. Bahkan pun kalau mau dirunut sejak abad gereja mula-mula. Benang merah, dua benang merah ini terus tidak pernah bertemu. Nah, berkenaan itu mari kita memperhatikan kubu yang pertama, yakni kubu oekumenical. Misi adalah kepedulian sosial dan kemanusiaan. Nah, kita tahu bersama bahwa pada tahun 1910 terjadi konferensi misi internasional di Edinburgh. Itulah titik berangkat gerakan misi sedunia pada abad 20. 1910. Teman-teman ingat baik-baik, tahun ini tahun yang sangat sakral untuk misi. 1920. Lagi pula gampang diingat. Karena disitulah titik berangkat mulai terjadi ledakan penginjilan, ledakan misi sedunia dan pengakademisan misi dunia. Lalu juga dari sana mulai pelan-pelan sampai sekarang akhirnya split, ya, berpisah atau bercerai. Nah, perhatikan pada tahun lalu kemudian pada tahun 1921
terbentuklah yang namanya IMC, International Missionary Council. Dan juga pada tahun 1948 terbentuk wadah ekumenis yang bernama World Council of Churches atau WCC, atau dikenal dengan Dewan Gereja Sedunia. Itulah bukan satu pembentukan dan formulasi teologi dan juga termasuk misi semakin kuat, semakin ketat, semakin akademis. Nah, lalu tahun 1961 International Missionary Council berintegrasi, menyatu dengan WCC pada konferensi di New Delhi, sehingga IMC menjadi Commission on World Mission and Evangelism. Ini di bawah WCC. Nah, secara teologis pola pendekatan misi kaum ekumenikal saya perhatikan lebih banyak memberi perhatian pada social and humanity. Menekankan pada social and humanity. Apa artinya? Menekankan konteks. Karena bicara soal konteks itu bicara mengenai manusia dan kemanusiaan. Dan konteks manusia, konteks sosial manusia. Itulah. Sehingga muncullah keprihatinan sosial, kepedulian sosial, pemikiran-pemikiran berkenaan dengan social and humanity, menjadi tulisan-tulisan yang betul muncul banyak jamur di musim hujan. Nah, di antaranya kemudian berkembang setelah Edinburgh, ya ini diadakan pertemuan-pertemuan dan khususnya bertolak dari tahun 1961. Commission on World Mission and Evangelism, muncullah perbedaan tajam di antara mereka. Ya, di antara mereka antara memperdebat karena waktu di Edinburgh masih sangat menekankan penginjilan. Di antaranya pemberitaan Injil. Belum ada menyinggung tentang social concern, belum menyinggung tentang humanity. Tapi berkembangnya atau bertambah dunia, bukan, saya nggak suka dengan istilah seiring berjalannya waktu. Ini istilah yang saya hindari, maka itu saya agak tertati-tati saya bicara. Saya mencari istilah yang tetap yang sesuai. Berbarengan dengan perkembangan pemikiran pada waktu-waktu kemudian itu, maka terjadi perubahan, dan perubahan itu meledak secara khusus pada pertemuan di Uppsala. Ya, terjadi perdebatan sengit sehingga terjadi perdebatan antara dua kubu yang masih menekankan evangelism, penginjilan, dan yang lain menekankan social responsibility. Seperti yang saya tuangkan dalam tulisan footnote, juga ada di halaman di footnote 10. Nah, antara McGavran dan juga Raymond Fan, yang satu menekankan kepedulian menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang tanpa Injil secara spiritual, yang satu menekankan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang kelaparan karena tidak ada kepedulian dunia dan gereja kepada mereka. Mereka menekankan tentang kemanusiaan, menekankan tentang bagaimana menjadi manusia sesungguhnya kalau manusia itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak freedom. Sedangkan yang satu menekankan freedom secara spiritual, yang satu menekankan freedom secara sosial. Dan pada pertemuan atau sidang di DGD atau WCC di Uppsala menghasilkan arah baru misi, yaitu satu konseptualisasi ulang, ada rekonseptual, ada konsep ulang mengenai misi. Akhirnya kemudian berubah. Misi tidak lagi penginjilan, melainkan misi adalah perjuangan bagi keadilan dan pembebasan manusia di dunia. Ini ada perubahan yang betul-betul mendasar setelah sekitar 50 tahun kemudian berubah dari Uppsala, dari Edinburgh 58 tahun lah. Ya, 58 tahun berubah sampai ke Uppsala di 1968 berubah
Saya tidak tahu, ini pun mata saya melihat bagaimana nanti misi pada 10 tahun yang akan datang. Pada 20 tahun yang akan datang. Dan teman-teman sudah menjadi doktor yang termasuk memberi pengaruh bagi pemikiran misi pada masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin tidak berubah. Hati-hati. Berubah ke arah makin sesuai dengan Alkitab dan makin relevan dengan konteks, dengan zaman, itu tidak masalah. Tapi berubah ke arah makin bergeser, itulah yang menjadi persoalan kita. Nah, di sini muncullah pandangan-pandangan tentang kemanusiaan, the humanization. Karena apa? Karena kemanusiaan dunia waktu itu mengalami dehumanization, banyak faktor karena urbanization, karena industrialization, dan karena orang-orang yang diasingkan dan sebagainya. Itulah yang menjadi perhatian. Karena itu misi humanisasi mereka dimengerti seperti demikian. The transformation of those structures, whether political and social and economic, which prevent mankind from experiencing true freedom and community. Jadi lebih ke arah bagaimana kebebasan yang sesungguhnya komunitas dengan lepas dari penderitaan atau dari masalah sosial, ekonomi, dan masalah politik. Sehingga kecenderungan misi pada masa itu lebih ke sosial, ke politik dan ekonomi. Nah, kaum ekumenikal dalam hal ini tentu tidak menghilangkan penginjilan dengan dia memberi perhatian kepada social concern, bukan berarti mereka menenggelamkan atau menghilangkan penginjilan. Namun, penginjilan yang mereka bicarakan itu sudah berbeda dengan arti penginjilan yang sebelumnya. Seperti yang saya kemukakan, tokoh yang saya kutip, J.C. Honkerjeep. Dia sebagai seorang dosen dari Union Theological Seminary, dan beliaulah yang sangat bersuara lantang dalam pertemuan-pertemuan WCC, dan dia menekankan mengenai bagaimana memperjuangkan shalom. Tapi shalom yang dia maksudkan adalah shalom peace, integrity, community, harmony, and justice. No more penginjilan. Aspek pemberitaan ini tidak lagi disinggung oleh beliau dan oleh kelompok itu. Sehingga misi kehilangan unsur yang esensial, yaitu proklamasi Injil, kehilangan. Beliau membahas mengenai penginjilan, namun penginjilan yang dimaksudkan adalah penginjilan dalam arti kerigma, koinonia, diakonia. Sudah bukan lagi aspek proklamasi Injil, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya. Bukan yang belum percaya, yang tidak percaya. Nah, disinilah terjadi penekanan misi humanization. Misi humanisasi, dan kemudian berkembang pada pertemuan WCC dengan tema Salvation Today pada sekitar tahun 1973 di Bangkok, menghasilkan rumusan yang saya kutip demikian. Ya, sangat menekankan dimensi sosial, bahwa keselamatan yang dimasukkan dengan tema Salvation Today adalah keselamatan yang berkenaan dengan pergulatan ekonomi, keadilan ekonomi, melawan eksploitasi, pemerasan manusia, lebih kemanusiaan. Keselamatan beroperasi dalam bentuk bagaimana mengembalikan martabat manusia dari tekanan-tekanan politik dan sesama manusia, dan juga bagaimana keselamatan beroperasi berkenaan dengan spirit solidaritas antar sesama manusia, keselamatan beroperasi berkenaan dengan pengharapan menghadapi tekanan-tekanan atau menghadapi operasi-operasi yang menyebabkan manusia dalam keputusasaan dan kehidupan pribadi manusia yang menjadi timpang dipulihkan dengan spirit humanisasi atau humanism. Nah, itulah yang kemudian dihasilkan oleh pertemuan gereja-gereja di Bangkok atau di Bangkok pada tahun 1978. Nah, akhirnya fokus perhatian misi lebih banyak mengatasi masalah-masalah sosial semata, yang kemudian sampai sekarang pun saya melihat nggak ada artinya. Karena akar masalah sosial bukanlah sosial. Akar masalah sosial yaitu hilangnya Injil dalam masyarakat, yang kemudian dihilangkan oleh
bukan semua, oleh sejumlah tokoh yang ada dalam kubu WCC, yang juga ada dalam kubu Dewan Gereja Dunia, sama nama, atau juga PGI, dulu DGI, yang berbeda. Tidak semua, tapi oknum-oknum lah yang kemudian memiliki pandangan bahwa penginjilan itu adalah kepedulian sosial. Nah, dari uraian di atas yang saya katakan tadi, dapat dicermati bahwa gerakan misi abad modern mengalami perubahan dalam hal konsep dan praktik. Dimulai dari sudut pandang pengertian misi yang sempit, bahwa misi itu hanya penginjilan, itu pun sempit. Lalu berubah menjadi sudut pandang yang lebih luas, tapi lebih sempit lagi, atau sempit di sisi lain, bahwa misi hanyalah kepedulian sosial dan humanisasi. Inilah perubahan yang terjadi pada gerakan misi ekumenikal pada masa silam, tapi biasnya dampaknya masih terasa sampai sekarang. Misi berubah dari pengertian yang sempit kepada sisi lain yang sempit pula. Nah, sekarang kita memperhatikan misi dalam pengertian kelompok evangelikal, kubu evangelikal, yang menekankan penginjilan dan pertumbuhan gereja. Teman-teman sekalian, penyempitan dan penyimpangan arti misi ekumenikal yang saya paparkan tadi ternyata pula diikuti oleh kelompok evangelikal. 2 tahun setelah WCC berdiri, terbentuklah wadah namanya World Evangelical Fellowship pada tahun 1951 di Belanda. Dan WEF ini digali dari keyakinan mereka berdasarkan eksposisi kitab Filipi, persekutuan dalam berita Injil. Itu menekankan bagaimana kita bersekutu, bertemu, namanya fellowship, ini fellowship untuk berita Injil. Dan juga bagaimana membela dan menegakkan berita Injil. Bagaimana memajukan Injil. Jadi sangat kontras dengan WCC. WEF ini mengadakan konsultasi misi internasional yang dikenal dengan Lausanne di Switzerland pada tahun 1974 dengan slogan Let the earth hear his voice. Biarlah bumi mendengarkan suaranya. Pada waktu itu acara dibuka oleh Billy Graham dan mereka sungguh-sungguh menekankan bagaimana penginjilan yang alkitabiah. Ya, menekankan deklarasi alkitabiah mengenai penginjilan, lalu menantang gereja untuk tugas penginjilan sedunia, serta menetapkan hubungan antara penginjilan dan tanggung jawab sosial sudah ada, namun masih agak timpang menurut cermat saya. Dan bukan hemat, cermat saya. Mengembangkan suatu koinonia atau persekutuan yang baru, tapi dalam konteks para pekabaran Injil. Jadi bersekutu, berkoinonia demi pekabaran Injil. Itulah yang dirumuskan pada Lausanne yang berlangsung tahun 1974. Dan dalam konsultasi misi Lausanne tersebut, Billy Graham tampil dengan para ahli misi yang lain juga. Di antaranya tokoh-tokoh yang bagi saya sangat-sangat terdepan. John R.W. Stout, Donald McGavran, tadi saya sudah singgung, René Padilla, Michael Green, George Peter, Ralph Winter, ini semua beberapa Ralph Winter Reform. Lalu juga ada Samuel Escobar, seorang ahli Injili, tokoh Injili, dan Francis Xavier, dan sebagainya. Nah, di antaranya ada tokoh namanya McGavran yang menantang pertemuan demi pertemuan dan menyuarakan 2.017 juta orang yang belum dijangkau. Sedangkan Ralph Winter, seorang reform dari reform ahli misi, memperkenalkan konsep E1, E2, E3. Ya, saya harap teman-teman tahu ini. E1 itu apa? E2 apa? E3 apa? E1 itu misi lokal, menjangkau orang yang sesama suku. Lalu misi E2 menjangkau orang yang sudah berbeda suku dan berbeda tempat yang lebih jauh lagi. Kemudian E3 total. Kita berbeda orang, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, yang kita melayani orang di berbeda budaya, suku, letak geografis. Itu namanya E3 yang digagas oleh Ralph Winter. Nah, kemudian selanjutnya, disinilah spirit evangelical itu nampak sekali
dengan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh para misiolog evangelikal. Nah, beberapa tahun setelah Lausanne diadakan juga kemudian diadakan the Lausanne Committee for Evangelism, World Evangelization, diadakan di Manila. Saya masih ingat waktu itu saya masih kuliah di Batu, Malang, dan sejumlah dosen kami berangkat mengikuti Lausanne kedua di Manila pada tahun 1989. Saya masih tingkat 3 studi. Nah, dihadir oleh 3.000 peserta dari 170 negara, menghasilkan yang demikian, saya kutip. Kerjasama dan saling membagi adalah lebih baik daripada kompetisi dan persaingan. Karena memang ini hasil evaluasi, terjadi persaingan atau kompetisi di ladang misi. Seluruh Injil termasuk demonstrasi melalui perbuatan dan tindakan, juga melalui proklamasi, melalui perkataan. Jadi mulai semakin matang. Jadi misi dalam kelompok evangelika yang dulu sempit, hanya berorientasi pada gereja, hanya berorientasi pada penginjilan perkataan, dan juga hanya pada pertumbuhan gereja, mulai makin dipulihkan dan makin didewasakan. Nah, teologi Alkitabiah dan strategi misi harus konsisten. Posisi kita sendiri yang netral untuk menciptakan ruang semua penginjil bisa bekerja sama, tidak menekankan kubu-kubu lagi, kubu A, B, C, tetapi demi Injil semua kubu dihancurkan. Nah, dari rumusan di atas ini, maka misi mulai meluas pengertiannya. Nah, dalam hal ini, dalam Lausanne di Manila, tema Proclaim Christ until He comes and calling the whole church to take the whole gospel to the whole world. Inilah tema yang bagi saya dari pengertian sempit tentang misi penginjilan menjadi pengertian yang lebih komprehensif, lebih lengkap. Bahwa memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Dengan cara apa? Memanggil seluruh gereja untuk terlibat dalam pekabaran Injil seutuhnya dalam rangka menjangkau manusia seutuhnya, dunia seutuhnya. Dengan kata lain, tema utama yaitu misi gereja. Dan itu dihasilkan oleh Manifesto Manila yang saya rangkum tadi dari Lausanne kedua tahun 1989. Teman-teman sekalian, kita lanjut. Beberapa tahun setelah Lausanne diadakan, pertama di Switzerland, kemudian di Manila. Namun sebelum ke Manila, ada perdebatan juga terjadi. Jadi di mana mereka mencermati apa yang dirumuskan oleh WCC. Menurut mereka, ini merupakan pengkhianatan terhadap misi Allah, termasuk pengkhianatan terhadap jutaan jiwa-jiwa yang hilang tanpa mendengar Injil. Maka mereka setelah Lausanne yang pertama di Switzerland diadakan, maka mereka kembali menggebu-gebu untuk beritakan Injil sebagai kontraproduktif dengan WCC, khususnya oleh Komite Pengabaran Injil di bawah kubu WCC. Nah, konferensi Lausanne di Switzerland dan di Manila telah mempengaruhi dan menghasilkan gerakan Injil sedunia pada penghujung abad modern yang lalu, era modern yang lalu, abad 20 yang lalu. Sehingga studi-studi teks dan konteks semakin serasi, semakin luas. Nah, dan klimaksnya di Lausanne kedua di Manila. Nah, khususnya saya mengajak teman-teman memberi perhatian di Indonesia. Di Indonesia pengertian mengenai misi dan identik dengan penginjilan, ya ini yang sempit. Misi identik dengan penginjilan. Dan kita tahu bersama ada satu buku namanya Misiologi, dan itu ada di perpustakaan. Karya seorang ahli misi, ahli penginjilan namanya Ari D. Kuiper, yang menjadi buku wajib oleh Kementerian Agama. Tetapi saya mencermati buku tersebut sangat sempit. Kenapa? Karena mengidentikan misi adalah penginjilan. Ini komentar saya. Membuat sempit. Walaupun dia seorang reform. Tapi karena waktu itu masih dalam pengertian yang sempit mengenai misi. Selanjutnya, tujuan misinya juga tujuan yang
berorientasi pada jiwa manusia diselamatkan. Ya, dan dunia dikristenkan. Gereja dilebarkan sampai juga dalam pengertian mempercepat kerajaan Allah datang. Nah, ini yang saya cermati di Indonesia pun terjadi penyempitan arti misi. Ini komentar saya atau ya objection saya. Nah, pada sisi lain kelompok oikumenical semakin melaju cepat ke kontekstualisasi. Berjuang bagaimana misi itu dengan misi kontekstual. Dan kelompok evangelical belum ke sana, baru oikumenical. Nah, berkenaan dengan konteks misi di Indonesia yang juga tidak dapat dipisahkan dengan gereja-gereja arus utama, ya, yang memperjuangkan kontekstualisasi. Namun yang saya cermati, baik dua kubu evangelical maupun kubu oikumenical masuk juga dalam pengertian yang sempit juga. Karena itu saya mengatakan bahwa misi sebenarnya tidak sama dengan penginjilan. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa misi itu lebih luas dari penginjilan, tetapi dan penginjilan itu bagian daripada misi. Dan penginjilan itu merupakan jantungnya misi. Karena juga saya katakan tanpa penginjilan maka misi menjadi missing, menjadi tidak berarti. Tetapi tidak juga mempersempit arti misi itu hanya sejauh penginjilan. Itulah komentar dan saya mengutip karya tulis Davis Jebos yang menempatkan penginjilan itu sebagai bagian integral dari misi. Dan saya tambahkan bahwa penginjilan adalah tuan rumah misi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, lalu lanjut. Saya mengutip apa yang dikutip oleh Raymond Thalmann. Bahwa misi merupakan aktivitas umat Allah melintasi batasan semua budaya apapun. Untuk apa? Menyajikan, mengajak, atau mencoba untuk mendapatkan respon orang kepada Injil. Jadi hanya mengharapkan respon. Tidak mengharapkan mentobatkan. Hati-hati ya. Tidak, misi bukan tujuannya mentobatkan orang. Karena itu agenda Allah. Gereja tidak boleh menekankan misi penginjilan dengan tujuan itu pertobatan orang. Karena pertobatan orang yang tidak percaya itu hak Roh Kudus, hak firman Allah, hak Injil. Kalau gereja menetapkan pertobatan itu sebagai tujuan misi, sangat mungkin akan ada dua hal yang saya katakan tadi, yaitu memanipulasi sehingga orang banyak bertobat menjadi kebanggaan, menjadi report yang bagus dan penyanjungan, tapi juga menjadi kecewa karena tidak ada orang yang merespon, tidak ada orang yang bertobat. Ini ekses negatif daripada menekankan pertobatan orang-orang belum percaya sebagai tujuan misi. Nah, ini yang bagi saya itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena sangat mungkin dimanipulasi. Bagi saya, tujuan misi adalah kehendak Allah terlaksana di dalam dunia. Kehendak Allah itu apa? Dengan gereja sadar saja sudah kehendak Allah. Dengan gereja mengutus misionaris sudah kehendak Allah. Dengan pemberian Injil kehendak Allah. Jadi luas, tidak hanya semata-mata pertobatan orang-orang berdosa. Ya, tentu itu ada, tetapi itu hak Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut. Rumusan-rumusan George W. Peters dan McGavran masih terkategori sempit. Karena itu saya mengajak kita memberi perhatian kepada rumusan yang lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Ya, kalau McGavran ya masih. Tetapi lebih luas lagi seperti yang dikemukakan oleh Charles Van Engen yang saya kemukakan, yang kita diskusikan tadi pada waktu kita membahas mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Charles Van Engen. Pengertian misinya sangat, bagi saya bukan sangat luas, lebih luas dari yang dimengerti oleh George W. Peters dan Donald McGavran. Ya, apalagi mereka sangat menekankan mengenai jumlah orang, jumlah petobat, dan berbarengan itu terjadi spirit church growth, pertumbuhan church growth, pertumbuhan gereja. Nah,
Maka misi itu akhirnya jatuh pada kecenderungan penginjilan yang sempit, atau juga jatuh pada penanaman gereja dan pertumbuhan gereja yang sempit. Nah, itulah yang terjadi, di mana misi dibatasi pada 3 hal ini. 3 hal ini. Satu, penginjilan semata-mata. Yang kedua, penginjilan dan pengertian, misi dan pengertian church planting dan church grow. Itulah yang saya katakan sempit. Nah, maka itu saya juga mencermati sempitnya pengertian misi dari ecumenical yang hanya berorientasi pada humanity, pada social concern, social responsibility. Nah, karena itu ada gagasan-gagasan orang tertentu yang memikirkan tentang misi holistik. Ini dia, misi holistik. Tapi sayangnya juga banyak orang yang menyebut misi holistik tapi jatuh pada ketimpangan, yaitu hanya church growth atau church planting, dianggapnya misi holistik, atau jatuh hanya pada penginjilan, proklamasi Injil untuk menjaga orang yang tidak percaya. Itu pun diklaim oleh mereka holistik, tapi sebenarnya hanya label holistik. Nah, kita ke depan, kita merekonstruksi misi yang sempit, misi integratif dan holistik. Inilah merupakan solusi dari saya. Setelah timpangan ini, saya memberikan solusi misi integratif dan holistik. Ya, tidak hanya menekankan teks, tidak hanya menekankan konteks, dan tidak hanya menekankan komunitas. Bagaimana mengintegrasikan antara teks, konteks, dan komunitas dalam misi. Dan lanjut ya. Mari perhatikan definisi Charles Van Engen tentang misi. Dia mengintegrasikan antara teks, konteks, dan komunitas. Demikian definisi beliau. Bahwa misi itu adalah umat Allah dengan intensional, dengan bermaksud melintasi batas-batas dari wilayah gereja. Ini bukan hanya wilayah geografis, tapi juga totalitas perbedaan gereja dengan dunia. Ayo gereja keluar dari gereja, bukan berarti keluar dari sekedar geografis, wilayah. Ya, tetapi keluarlah. Nah, lalu bertemu dengan orang-orang yang tak seiman, tidak beriman, lalu memproklamasikan, ini intisari daripada misi, memproklamasikan Injil Kerajaan Allah. Dan yang terungkap baik dalam bentuk verbal, perkataan, tulisan, maupun juga perbuatan. Nah, tugas ini terpenuhi melalui partisipasi gereja dalam misi Allah yang memulihkan manusia dengan Allah, manusia dengan samanya, dengan dirinya sendiri. Inilah namanya rekonsiliasi total. Itulah kuasa Injil. Dan itulah arti gereja, terjadi perubahan total. Yang kemudian mereka itu dibina di dalam komunitas untuk maksud transformasi dunia. Mereka menjadi agen-agen transformasi dunia, yaitu dunia mentransformasi dunia dengan Injil yang mereka pelajari, yang mereka beritakan. Nah, rumusan ini rumusan yang integratif antara teks, konteks, dan komunitas. Nah, dalam rumusan ini sangat menekankan tentang misi Trinitarian, yaitu Missio Dei, misi Allah. Nah, dan juga misi Kristus dan misi Roh Kudus. Itu yang ditekankan dalam misi ini. Ini bahasa Inggrisnya. Saya tuangkan di footnote. Ya. The people of God intentionally crossing barriers from the church to non-church, faith to non-faith, to proclaim by word and deed the coming of the kingdom of God in Christ Jesus. Tugas ini tercapai by means the church participation in God's mission of reconciliation, untuk pemulihan umat Allah, dengan diri sendiri dan dengan sama. Inilah arti yang dalam bahasa Inggrisnya. Silakan baca. Nah, berkenaan dengan itu, topik yang kedua, tadi kan misi yang ditekankan misi Trinitarian. Tapi yang kedua, misi itu berpusat pada misi kerajaan Allah yang berkali-kali ditekankan dalam Matius, Markus, Lukas mengenai coming of kingdom of God in Christ message and in Christ deed.
Itulah yang menjadi fokus. Yang ketiga, misi itu misi partisipasi gereja. Perhatikan ya. Ini nanti akan muncul pada topik bahasan mengenai teologi misi. Bahwa tema-tema teologi misi Trinitarian, misi kerajaan Allah yang berpusat pada pengajaran dan perbuatan Tuhan Yesus. Baru yang ketiga, misi gereja. Dan yang keempat, misi dalam pengertian proklamasi yang seimbang antara perkataan dan perbuatan. Nah, keempat hal ini dikomentari oleh Davis Bose dengan kalimat-kalimat berikut di bawah ini. Saya memahami bahwa misi lebih luas daripada penginjilan. Kedua, penginjilan itu adalah misi, tetapi misi tidaklah sekedar penginjilan. Ini penting. Yang ketiga, karenanya penginjilan tidak boleh disamakan dengan misi. Penginjilan dapat dipandang sebagai dimensi yang hakiki. Nah, yang hakiki daripada keseluruhan tugas gereja. Yang kelima, penginjilan melibatkan kesaksian tentang apa yang Allah telah lihat, apa yang Allah telah sedang perbuat di dalam dunia. Jadi sifatnya komprehensif, sifatnya menyeluruh. Keenam, kendati pun demikian penginjilan toh mengharapkan satu tanggapan. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ini tanggapan, namun kita tidak menjadikan tujuan. 7. Penginjilan selalu berarti undangan, percayalah, marilah percaya. Dan seterusnya. Ada sekian belas pernyataan Davis Bose tentang hubungan antara misi dan penginjilan. Lanjut. Ke-19 pernyataan Bose ini mengungkapkan misi yang lebih komprehensif, lebih holistik, sebagaimana yang kemudian dikembangkan juga oleh John R.W. Stott, menekankan tentang kubu dari kelompok evangelikal makin matang, makin luas, sebagaimana definisi misi yang dihasilkan oleh konferensi Lausanne di Manila. Ya, misi bukanlah satu kata untuk segala sesuatu yang gereja kerjakan. Gereja adalah mission sound fine. Gereja adalah suara misi yang murni. Tapi bukanlah semata-mata berkenaan dengan melayani, berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya rohani semata, yaitu penyembahan, melainkan juga menjangkau seluasnya, yaitu misi Allah untuk dalam dunia yang lebih luas, sampai pada penciptaan ulang dan juga pemulihan manusia, pemulihan dunia, dan bagaimana melibatkan gereja secara seutuhnya dengan keyakinan mengenai pekerjaan Allah secara seutuhnya, Bapa, Anak, dan Roh yang bekerja dalam melalui gereja di dunia seutuhnya, untuk menjangkau dunia seutuhnya melalui garam dan terang. Peran gereja. Kalau mau tanya teman-teman, apa itu garam dan terang dunia? Gereja menjadi garam dan terang dunia. Apa itu? Tapi sayangnya banyak orang mendefinisikan garam dan terang dunia itu, yaitu peran gereja dalam dunia sosial, bagaimana dia membangun, bagaimana dia memberikan makan orang lapar, dan bagi saya tidak sama sekali. Yang benar adalah garam dan terang dunia itu adalah Injil yang ada pada gereja. Itulah kuasa yang mengubahkan, yang menggarami, yang menerangi dunia, yaitu Injil dalam gereja. Bukan kebaikan gereja secara sosial, kepedulian, membantu orang melalui medis, melalui dunia sekolah, pendidikan. Mohon maaf. Itu semua bukanlah garam dan terang dunia. Tapi garam dan terang dunia itu adalah Injil yang nyata melalui sekolah-sekolah, melalui kepedulian sosial yang lainnya. Yatim piatu, anak yatim piatu dijangkau seutuhnya. Bukan hanya diberikan makan, tapi diberikan Injil, baru diberikan makan. Karena Injil mengawali, mendahului yang namanya makan. Injil mendahului semua yang namanya lapar. Ini cara pikir yang seutuhnya, teman-teman sekalian. Nah, kita lewat dari semua penjelasan-penjelasan ini, maka kita tiba pada apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang sudah mengalami kemajuan, pendewasaan pengertian mengenai Injil, mengenai misi dan penginjilan. Sebagaimana yang teman-teman bisa baca
pada halaman 42. Ya, ini pengertian-pengertian yang makin luas tentang misi. Yang dulu sempit, tapi ada juga yang makin luas namun makin bergeser. Namun kita senantiasa dipanggil kepada rumusan-rumusan yang saya perhatikan seperti yang dikemukakan oleh John R. W. Stott sebagai tokoh yang cukup berpengaruh dalam rumusan-rumusan Lausan termasuk di Manila. Oke, saya pikir itu yang saya kemukakan teman-teman. Ya, kita membaca kesimpulan di sini. Dari semua penjelasan saya di atas tadi, maka misi telah mengubah peradaban. Ya, mengubah konteks. Dari kurang beradab karena kurang berpendidikan, kurang dalam konteks sosial, kemudian berubah menjadi mengubah peradaban dari primitif ke modern, ke maju. Nah, inilah persoalan misi, yaitu persoalan perjumpaan teks dan konteks. Penekanan pada salah satu sisi dapat membuahkan sempit, hanya berubah peradaban. Hanya ya tidaklah beda dengan peran sains and teknologi. Peran sains dan teknologi mengubah masyarakat dari primitif menjadi maju. Nah, kalau penginjilan, kalau misi hanya seperti itu, itulah yang saya katakan timpang dan bergeser. Ini hasil analisis saya. Timpang dan bergeser. Nah, hati-hati dengan misi yang hanya misi kemanusiaan. Yang apa bedanya dengan yang dibangun oleh negara-negara maju yang tidak menekankan aspek-aspek keagamaan. Apa yang kurang pada negara-negara di Timur Tengah? Di Saudi Arabia, perkembangan Doha, pembangunan fasilitas peradaban pendidikan sangat maju. Nah, kalau gereja hanya mengulangi misi kemanusiaan dengan memajukan peradaban, bagi saya kehilangan arti, kehilangan intimisi. Karena gereja akhirnya hanya mengulangi apa yang dibuat oleh dunia. Oleh dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Apalah artinya? Lagi pula gereja tidak hanya mengikut dan hanya mengadopsi kemajuan teknologi dunia, sains dunia, lalu diterapkan dalam misi. Bagi saya sangat timpang. Tapi jangan juga jatuh pada misi penginjilan yang hanya dilihat verbal saja dan hanya menekankan just growth atau just planting and just growth. Ya, penanaman gereja, pertumbuhan gereja. Tapi harusnya misi seutuhnya untuk menjangkau dunia seutuhnya dengan Injil seutuhnya. Teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya mengenai upaya kita mencermati ulang arti misi yang pengertiannya berubah dari sempit ke luas, tapi luasnya ini bergeser.